Bapa di surga, kami percaya pujian ini merupakan sebuah kesaksian kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia dalam hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kami tahu bahwa kesetiaan-Mu tidak bisa diukur dengan adanya pandemik. Kesetiaan-Mu tidak bisa dihalangi dengan adanya berbagai macam pergumulan. Kesetiaan-Mu tidak bisa diukur dan disamaratakan dengan apa yang menjadi kesesakan kami. Engkau adalah Tuhan yang setia, bahkan kesetiaan-Mu seringkali melampaui dari apa yang dapat kami pikirkan dan katakan. Biarlah kesetiaan-Mu itu Tuhan terus ada dalam hidup kami, dan kami juga terus setia kepadamu karena Engkau terlebih dulu setia bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Pagi hari ini Bapa, mari Kau berbicara, sampaikan isi hatimu, singkapkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami untuk memahami dan mengerti rancangan dan kehendak-Mu. Berbicaralah Bapa, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Selamat duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Puji Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kalau saudara bisa melihat di materi yang saudara dapatkan itu, ya, bahwa kita bukan sekedar mendengar. Dikatakan demikian bahwa setiap orang yang punya telinga dan berfungsi dengan baik pasti bisa mendengar. Tetapi saudara, bagaimana kita bisa merasakan kesetiaan Tuhan kalau kita hanya mendengar. Tetapi di sini dikatakan bukan sekedar mendengar. Nah saudara, saya mau mengajak saudara untuk melihat sebuah kisah nyata saudara ya. Ini adalah seorang penjahat ya. Penjahat ini dia terkenal dengan sebutan Black Bart. Black Bart saudara ya kan. Dia menjadi buronan kurang lebih 8 tahun ya. Nama aslinya Charles Bowles ya, alias Black Bart. Perampok paling dicari selama 8 tahun saudara. Tahun 1875 sampai dengan 1883. Merampok 28 kereta pos ya. Tetapi perampok ini berbeda dengan perampok-perampok yang lain. Perampok ini begitu sopan ya. Tapi sesopan apapun tetap perampok saudara ya kan. Ya, tapi dia sopan sekali. Dia memperlakukan orang sangat lembut saudara. Bahkan ketika dia ketemu di kereta pos itu seorang wanita, dia akan lepas topinya gitu. Pasti dia ngomong gini, Miss atau Madam, your wallet please. Maksudnya apa, dompetnya please gitu saudara kan. Silahkan dompetnya gitu saudara. Sopan sekali saudara. Ya. Terus kalau dia mau deketin orang, ngelucutin hartanya saudara, dia datang dengan sopan, maaf ya, dia ambil gitu saudara kan. Ya diambil, sopan sekali saudara kan. Ya. Tetapi Black Bart ini saudara, sangat ditakuti oleh orang-orang. Terutama orang-orang yang sering bepergian saudara. Kenapa? Karena kabarnya khususnya di wilayah barat itu saudara. Di wilayah western itu saudara, itu terkenal sekali bahwa si Black Bart ini adalah penjahat yang luar biasa begitu. Rupanya ada kekuatan viralisasi dari sejak dulu. Walaupun tidak ada dalam video klip saudara, tetapi baru didengar itu sudah menakutkan. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan 8 tahun jadi buronan saudara, lalu tertangkap. Ditanya, kamu bawa pistol, pernah nembak orang enggak? Pernah nembak korban kamu enggak? Enggak pernah. Bahkan pistolnya tuh kosong. Ya, artinya apa saudara? Artinya seseorang itu tidak perlu ditembak sebenarnya untuk mengalami ketakutan, cukup diviralkan hal-hal yang negatif atau hal-hal yang menakutkan. Setuju saudara ya? Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, cara kita mendengar ini sangat penting. Dan sangat penting juga ketika kita menyikapi firman Tuhan, supaya apa? Supaya firman itu sampai ke dalam hidup kita, itulah kesetiaan Tuhan bagi kita. Katakan amin. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam Lukas pasal 8 ayat 18 dikatakan begini ya. Nah ini bukunya, ini buku ini sudah ditulis kisah nyata saudara. Bahkan ketika dia merampok sebuah kereta pos begitu, lalu di situ ada box uang atau harta benda dan sebagainya saudara, dia kosongkan box itu, dia taruh puisi ini saudara. Wah ini perampok yang luar biasa sekali, gentleman sekali saudara ya kan. Tapi segentlemannya perampok tetap perampok ya. Nah saudara kita lihat bersama-sama Lukas 8 ayat 18 di situ dikatakan begini.
Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Nah, saudara, kalau saudara lihat di dalam ayat di atasnya, saudara, itu ada perumpamaan tentang pelita. Lagi pula ketika orang menyalakan pelita, dia tidak akan menaruhnya di bawah gantang, saudara, ya kan? Di bawah gantang yang tertutup begitu. Tetapi dia akan ditaruh di atas supaya bisa menerangi semua orang, begitu, saudara. Nah, saya percaya lampu ini kalau ditutupin semua akan gelap. Seterang apapun, baik LED, lampu bohlam, semuanya ketika ditutupin tidak akan ada terangnya. Tetapi terang itu harus dibuka, saudara. Nah, di sini kita berbicara tentang apa? Pelita itu apa? Firman Tuhan berkata pelita itu adalah firman Tuhan. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu jelas sekali. Nah, yang membuka pelita itu siapa? Tuhan. Amin. Dia yang membukakan firman itu dalam kehidupan kita. Dan dikatakan di sana apa? Jika seseorang menyalakan pelita, siapa yang menyalakan pelita itu? Tuhan. Jika orang menyalakan pelita, dia tidak ditaruh di bawah gantang tapi di atas. Supaya apa? Semua orang bisa melihat. Berarti apa, saudara? Berarti setiap firman Tuhan yang saudara baca sebenarnya itu merupakan suara Tuhan, pelita Tuhan bagi kita semua. Yang setuju katakan amin. Yang jadi masalah adalah cara kita mendengar. Makanya disambung dengan ayat firman Tuhan ini, dari pelita menjadi cara mendengar. Ya. Waktu itu saya merenungkan, dari pelita menjadi cara mendengar, apa hubungannya? Tetapi ketika saudara melihat bahwa pelita itu adalah firman Tuhan. Nah, di sini berbicara tentang apa? Cara mendengar firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah apa? Cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Di dalam Matius pasal 13, saudara akan menemukan ayat yang sama di dalam Lukas 8 ayat 18 ini, saudara. Ketika Yesus berbicara tentang perumpamaan penabur, ya, jatuh di tanah pinggir jalan, kemudian apa, saudara? Jatuh di tanah yang berbatu, jatuh di tanah penuh dengan semak duri, jatuh di tanah yang subur. Setuju ya? Nah, oke. Lalu murid-murid tanya begini, Guru, kenapa engkau selalu berbicara melalui perumpamaan? Kenapa enggak to the point aja? Bukankah mereka ini juga adalah orang-orang yang juga mengerti tentang hal-hal agama? Yesus katakan gini, enggak. Kepadamu diberikan karunia. Untuk apa, saudara? Untuk mengerti perumpamaan itu. Tetapi kepada mereka tidak. Lalu saya renungkan, apa sebenarnya apa yang ada padamu itu? Bisa tangkap, saudara? Apakah kita punya tanda atau jimat tertentu supaya kita bisa mengerti firman? Enggak. Tetapi apa yang ada padamu itu adalah hati kita ikut mendengar enggak ketika firman Tuhan disampaikan? Amin. Hati kita terarah enggak kepada apa yang kita dengar ketika firman Tuhan disampaikan? Inilah yang dikatakan, apa yang ada padamu akan ditambahkan, tapi yang tidak punya akan diambil. Ini kan enggak adil. Setuju enggak? Masa orang gak punya apa diambil? Saudara, yang ngambil itu bukan Tuhan. Tetapi apa? Burung-burung di udara, kalau kita kembali ke perumpamaan tadi, burung-burung di udara, lalu tidak bisa berakar karena banyak batu, kekerasan hati, ya kan? Terus apalagi semak duri yang menghimpit, ya kan, keterlukaan, kepahitan yang dibiarkan sehingga firman Tuhan hanya diambil yang menyenangkan saja. Ketika firman Tuhan menegur, menasehati, mengajar, ditolak. Akibatnya apa? Nggak bisa bertumbuh, terhimpit. Setuju, saudara? Siapa yang mengambil itu? Burung, batu-batu, dan semak duri. Setuju sampai di sini, saudara? Jadi kita harus inline mengartikan perumpamaan itu. Nah, saudara yang nggak dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat di dalam Ayub pasal yang ke-33 ayat 14 sampai dengan 17 dikatakan begini. Karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya.
dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang. Berarti Tuhan berbicara kepada manusia. Ya. Kalau menurut kronologis daripada penulisan Alkitab, saudara, kitab Ayub ini lebih tua dari kitab Kejadian. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, susunannya kitab Ayub dulu, baru kitab Kejadian, seperti itu. Nah, makanya di sini dikatakan Tuhan berbicara dua cara, ya, dua cara atau beberapa cara di situ. Ya, yaitu apa, saudara? Melalui mimpi. Melalui apa lagi? Penglihatan waktu malam. Ya, memang belum ada yang tertulis. Ya, artinya apa? Tuhan berbicara kepada manusia. Tetapi sekarang ini, saudara, Tuhan berbicara bukan hanya melalui mimpi dan penglihatan saja, tetapi melalui Alkitab yang saudara pegang, yang saudara baca, yang saudara bawa kemana-mana setiap hari. Amin. Berarti apa, saudara? Berarti tidak ada lagi orang yang punya Alkitab yang tidak bisa mendengar suara Tuhan. Seharusnya begitu. Makanya tadi saya katakan ketika kita mendengar firman Tuhan, hati kita ada di mana? Itulah yang membuat apakah kita punya atau tidak punya. Tangkap, saudara, ya di sini ya. Nanti kita runcingin lagi, saudara, sampai kepada poinnya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dia berfirman melalui apa? Mimpi. Tapi tidak sembarang mimpi. Ya. Ibu-ibu kumpul ngomong ikatan cinta, sinetron. Malam mimpi, saudara. Iya kan? Mimpi marah-marahin siapa tuh tokoh perempuannya? Yang cewek itu yang siapa? Jangan pura-pura nggak tahu ya. Iya, ya itu dia tuh. Wah, kenapa kamu begini gitu. Oh, ternyata mimpi gitu. Karena apa? Suka ngobrolin tentang ikatan cinta. Iya kan? Terus gara-gara suka nonton drakor, mimpinya mimpi drakor. Ngigonya bukan ngigo lagi dalam nama Yesus, itu masih bagus. Ngigonya begini, halo. Ini gara-gara drakor nih, saudara kan. Atau begini, orang bisa mimpi gara-gara apa? Gara-gara terlalu sibuk kerja. Ya, wah kerja seharian, kerja, wah kesana kemari segala macam gitu kan. Kelelahan tidur. Waktu tidur otaknya masih bekerja. Dia bisa mimpi, dia kerja terus begitu. Itu bisa seperti itu. Ya, nah kalau itu perlu dicurigai, itu bukan mimpi dari Tuhan. Ya kan, saudara kan. Nah saudara, apalagi berantem sama suami, istri nggak berani sama suami ngomelnya dalam mimpi. Nah itu bukan dari Tuhan. Saudara, itu luapan hati, saudara. Suami-suami harus peka, ya. Nah, saudara, mari kita akan lihat bersama-sama respon kita selayaknya bukan sekedar mendengar. Artinya apa, saudara? Artinya yang pertama adalah mari perhatikan firman-Nya. Maka tadi saya katakan ketika hati kita ikut mendengar, itulah yang Tuhan kehendaki. Maka akan ditambahkan kepadamu, pewahyuan ditambahkan kepadamu, hikmat ditambahkan kepadamu, tuntunan ditambahkan kepadamu. Sehingga apa? Sehingga ibadah membawa pertumbuhan iman dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita bukan hanya membawa telinga kita, tapi membawa hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Katakan amin. Saya sudah kesaksian beberapa kali tentang hal ini, saudara ya. Jemaat yang lama saya sudah pernah dengar kesaksian ini. Dulu di gereja kami yang lama, saudara ya kan, di gereja yang lama, bukan di sinode ini, saudara ya. Ada 3 orang ibu. Tiap kali datang ibadah, selalu duduk bertiga. Ya, 3. 3 musketeer, saudara ya kan, 3. Waktu puji-pujian, saling nyeletuk, senggol-senggolan. Apalagi kalau misalnya WL-nya lucu gitu, saudara ya kan. Wah, senggol-senggol rame, heboh gitu. Waktu dengar firman Tuhan juga suka macam-macam, wah gitu, saudara kan. Terus lagi satu, wah rame. Sampai terkadang pembicara tuh diem dulu, saudara. Karena yang 3 ini lagi heboh. Bener. Gereja kami waktu itu punya balkon di atas. Itu di atas itu cukup jauh, saudara ya kan, di bawah terus di atas gitu.
Itu kalau dengar khotbah, saudara, wah, jadi sampai kita diam dulu gitu kan. Dengerin, siapa sih ini orang kok bunyinya, oh ternyata dia. Terima seketir ini saudara. Ya, 3 mama ini saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara tahu apa yang terjadi. Saya tidak berkata itu karena kutuk Tuhan, enggak. Yang satu rumah tangganya hancur saudara. Suaminya menikah lagi dengan perempuan lain, bahkan suaminya tuh disirap, dibuat seperti enggak kenal sama anaknya saudara. Bisa bayangin. Yang kedua, kehidupan ekonominya berantakan saudara pada saat itu. Yang ketiga, enggak jelas imannya saudara. Ya. Saya berkata itu bukan kutukan dari Tuhan. Tetapi ketika engkau mengabaikan firman Tuhan, engkau mendengar hanya dengan telinga, tidak melibatkan hati, maka benih itu diambil, dalam tanda kutip diambil. Artinya apa? Tidak bisa bertumbuh dalam kehidupanmu. Sehingga enggak bisa merubah kehidupanmu. Engkau sibuk mengomentari khotbah orang. Engkau sibuk berbisik kiri kanan depan belakang dan sebagainya. Karena merasa itu merupakan sesuatu yang lucu gitu saudara ya kan. Saya mau kata pada saudara ya enggak apa-apa kita berbicara. Tetapi ketika kita mendengar firman Tuhan, perhatikan baik-baik. Artinya apa? Libatkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Amin saudara. Nah saudara yang gak dalam Tuhan, mari kita akan lihat ayat sebelum dia berbicara melalui orang lain, biasa dan cara lain, Tuhan biasanya berbicara kepada kita secara pribadi. Tetapi sering gagal respon karena kita apa? Tidak dapat mendengar bahkan mengabaikan. Kenapa saudara? Mengabaikan firman-Nya alias gagal fokus atau kekerasan hati. Atau mengeraskan hati saudara. Ya. Karena apa? Kita enggak bawa hati kita ketika mendengar firman Tuhan. Apa yang ada padamu akan ditambahkan. Tapi apa yang tidak ada daripadamu akan diambil. Kalimat ini kalau saudara renungkan, saudara akan bingung sendiri. Tetapi ketika kita renungkan ternyata ini berbicara tentang apa? Ketika mendengar firman Tuhan dengan cara yang salah. Tidak melibatkan hati, hanya melibatkan masuk akal atau tidak. Hanya melibatkan ini pernah saya dengar atau tidak. Hanya melibatkan ini menyenangkan atau tidak. Bukan itu. Amin. Ya. Nah saudara, jadi saya mau katakan saya tidak berkata bahwa lalu kita ibadah tuh kaku dong. Mukanya lempeng aja gitu. Ke depan saudara kan. Kalau yang samping ngajak, tadi ayat berapa? Shh, diam, Tuhan lagi bicara. Bukan begitu juga gitu saudara ya kan. Itu Taurat banget gitu. Gak kayak gitu juga. Ya say hello, kasih senyum kiri kanan, jangan terlalu tegang juga saudara ya kan. Nanti orang ketika ngelihat begini, waduh ini gimana nih ya, tegang sekali gitu. Kayak di ruang pengadilan, bukan begitu. Tetapi saya mau katakan ketika engkau mendengar firman Tuhan dan melibatkan hatimu, maka firman-Nya berkata apa saudara? Akan ditambahkan kepadamu. Amin. Saya mengajar diri saya saudara. Untuk selalu mendengar siapapun yang berbicara di depan. Bukan karena saya pembicara supaya saya menabur perhatian lalu saya diperhatikan. Bukan itu. Tapi saya percaya di dalam penyampaian hamba Tuhan sengawur apapun. Pasti ada satu atau dua kata atau satu kalimat untuk saya. Setuju gak saudara? Kan ada juga hamba Tuhan kan nyiapin firman Tuhan seadanya. Lalu dia kumpulin cerita-cerita di luar. Sampaikan di mimbar. Konteksnya gak jelas gitu saudara ya kan. Gak jelas apa yang mau dibicarakan gak ngerti. Ya, mari kita lihat dalam Ibrani 3 ayat 15 dikatakan begini. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini jika kamu mendengar suaranya. Janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Berarti apa? Mendengar dan hati itu selalu jadi satu. Amin. Iya kan? Jadi dengan kata mendengar dengan hati itu selalu ada kaitannya gitu. Makanya saya nggak heran sekolah teologi seringkali juga tidak merubah orang. Rektor saya pernah ngomong begini. Rektor saya di S2. Sebelum dia mulai kelas ngomong gini, saudara, kalau saudara belajar Alkitab, belajar teologi, ada dua kemungkinan. Saudara makin percaya sama Tuhan, atau saudara semakin murtad.
Kaget juga kita gitu saudara kan. Maksudnya apa gitu? Ya memang semakin kita memahami firman Tuhan akan semakin banyak hal yang kita tidak bisa mengerti. Lalu kita mulai mereka-reka. Ketika firman itu tidak ditanggapi dengan hati juga. Amin saudara. Nah ini gitu ya. Oke. Nah jadi perhatikan baik-baik, yang namanya mendengar dengan hati itu nggak bisa dipisahkan tuh. Ya. Saudara saja nih ngomong ya sama suami gitu kan. Saudara bisa bedain nggak? Suami saudara mendengar dengan hati atau mendengar dengan telinga? Bisa membedakan ibu-ibu? Bisa ya. Kok bapak-bapak yang nyaut? Bisa membedakan ibu-ibu bisa ya? Dari mananya? Tatapannya. Yang punya pengalaman itu keren tuh jawabannya. Terus dari apa lagi saudara? Apa? Tanggapannya, iya tanggapannya. Dari apa lagi? Ayo ibu-ibu, ya dari mana? Waktu dia dengar cerita kita dia lagi ngapain, ya kan? Dia lagi sibuk, ya terus ngomong aja. Oh gitu ya? Oh ya ya. Tidak fokus. Amin saudara. Senang punya sikap suami seperti ini? Enggak ya Bu ya? Enggak. Puji Tuhan. Keterbukaan awal dari pemulihan kata Pak Benny tadi kan. Ya kan? Nah, saudara perhatikan baik-baik. Artinya apa? Artinya kita saja secara manusia saudara, ketika orang mendengar kita tidak dengan hati hanya dengan telinga. Lalu ketika misalnya si istri lagi curhat ya, lalu lagi butuh pertolongan, lagi butuh jawaban, dia mendengar hanya dengan telinga lalu memberi jawaban dan solusi. Saya mau tanya ibu-ibu, tambah kesel nggak? Tambah kesel. Kenapa? Solusinya nggak nyambung. Tapi saya belajar dari konseling pastoral saudara. Ternyata seorang wanita itu dia bukan tidak tahu jawabannya ketika dia berbicara banyak. Karena wanita itu dikatakan entah berapa belas ribu kata per hari yang dia harus ungkapkan gitu saudara kan. Ya seperti itu ya. Nah saudara yang gak dalam Tuhan sebenarnya dia tahu jawabannya tetapi dia butuh telinga yang mendengar dengan hati. Waduh, ini rahasianya bapak-bapak ya kan. Kalau masakan mau enak di rumah ya kan, rumah mau rapi ya kan saudara kan, dengarlah dengan hati. Dan jangan lupa kasih uang bulanan saudara. Ya kalau nggak ada uang bulanan mau mendengar dengan hati juga kan repot juga saudara kan. Ya kan? Baik, kita lihat lagi saudara ya. Yang kedua adalah selaraskan langkah sesuai firman-Nya. Artinya apa? Ketika sudah membawa hati kita untuk mendengar firman Tuhan, saya percaya disitulah Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Sehingga apa? Kita mulai mendapat tuntunan nih. Tuhan mulai tuntun kita. Untuk apa saudara? Untuk melakukan sesuatu. Nah ketika kita mulai mendapat tuntunan, mari belajar selaraskan hidup kita dengan tuntunan Tuhan. Sehingga apa? Ketika kita mendengar dengan hati dan mulai belajar meluruskan langkah kita, menyelaraskan langkah kita. Ini apa nih yang gak sesuai nih? Kenapa Tuhan bicara seperti ini ya? Kenapa Tuhan bicara seperti ini ya? Saudara ya kan? Saudara yang gak dalam Tuhan, saudara mungkin sudah tahu ya bahwa kita lagi mempersiapkan untuk membuka wilayah yang baru di Lafon Cikupa saudara. Ya, beberapa tahun kita doakan, dua tahun terakhir lah kita doakan untuk ada wilayah di situ. Karena itu ada perumahan yang cukup besar saudara ya kan. Nah lalu beberapa waktu belakangan ini saudara, istri saya mendapat beberapa pernyataan Tuhan gitu saudara ya. Artinya begini, memasuki daerah yang baru itu bukan perkara yang mudah juga. Karena apa? Perlu banyak persiapan. Mulai mengenal lingkungan, kemudian juga bagaimana strategi penjangkauan. Lalu bagaimana mempersiapkan ruang ibadahnya saudara ya kan. Nah 4 kali atau 5 kali istri saya selalu dapat pernyataannya apa saudara? Mulai dari apa yang ada padamu. Mulai dari apa yang ada padamu. Kemudian saya juga selalu beberapa kali dengar khotbah saudara. Ya, dari siapapun saya dengar khotbah, ya baik di sini maupun di tempat lain, yang saya dengar itu adalah meneguhkan, ya kan? Berjalanlah dengan iman,
Percayalah bahwa pertolongan Tuhan itu ada. Berjalanlah dengan iman. Percayalah Tuhan menyertai. Ketika Tuhan sudah membuka, tidak ada satu orang pun yang dapat menutupnya. Padahal hamba Tuhan itu nggak ngerti apa yang sekarang saya sedang persiapkan. Ini bicara tentang apa? Karena kita berusaha untuk menyelaraskan langkah hidup kita dengan Tuhan, maka Tuhan akan lebih banyak bicara dengan kita. Katakan amin. Yang menjadi masalah ketika kita mendengar dengan hati dan kita mulai mengerti, tapi kita mulai mengeraskan hati, nggak mau. Karena apa saudara? Karena beriman dengan Tuhan dengan kondisi seperti sekarang ini, ini sulit sekali. Iya kan? Kita mulai kasak-kusuk, kita mulai berbagai macam hal sesuai dengan kekuatan kita. Akibatnya apa? Mendengar dengan hati tanpa dibarengi, dilanjutkan dengan apa? Menyelaraskan langkah kita dengan apa yang Tuhan katakan. Saya mau katakan pada saudara, hanya sampai batas pengertian saja. Tidak ada perubahan di situ. Mari kita lihat ya. Amsal di dalam Amsal 3 ayat 6 dikatakan begini. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saya agak bingung kata akuilah. Saya cari saudara terjemahan yang lain, yaitu terjemahan sederhana Indonesia. Dia katakan begini, ini bagus sekali ya. Mintalah kehendaknya dalam setiap langkah hidupmu, maka dia akan menuntunmu ke jalan yang benar. Ini bagus sekali terjemahannya ya. Sangat sederhana saudara, tapi esensinya nggak hilang. Mintalah kehendaknya, berarti bicara tentang apa saudara? Bicara akuilah dia dalam segala jalanmu, artinya apa? Mintalah kehendaknya. Doa kepada Tuhan, minta tuntunannya, nyatakan apa yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan saudara. Maka apa? Maka dia akan menuntunmu ke jalan yang benar. Jalan yang benar bicara tentang apa saudara? Jalan yang selaras dengan apa yang ditetapkan bagi kita. Amin. Kenapa seringkali orang sulit untuk berjalan bersama dengan Tuhan, saudara? Karena apa? Karena dia berpikir semua yang dapat dia lakukan dengan kekuatannya sendiri. Tapi pada prinsipnya Tuhan mau menolong saudara, mau menuntun saudara. Sekecil dan sebesar apapun tantangan dalam hidup saudara, dia ada bersama dengan kita. Mintalah kehendaknya dalam setiap langkahmu. Berarti apa? Dalam setiap pilihan, keputusan yang diambil, dan dalam setiap tindakan kita, apalagi yang menyangkut masalah iman, yang menyangkut masalah masa depan, yang menyangkut masalah kehidupan yang akan datang, kita perlu yang namanya minta tuntunan Tuhan dalam hidup ini. Sampai hari ini saya minta tuntunan Tuhan untuk MCC ke depan tuh yang bagaimana? 4 sebentar lagi akan jadi 5 wilayah. Ini mau ngapain? Mau kemana arahnya? Minta tuntunan Tuhan. Metode boleh dengan berbagai macam cara, tetapi tuntunan Tuhan itu penting bagi gerejanya. Tidak bisa dihilangkan. Apalagi bagi kita secara pribadi. Nah saudara yang selalu selaraskan cara berpikir, berucap dan perilaku kita dengan kehendaknya. Sebab apapun cara Tuhan berbicara kepada umatnya, itu bentuk perhatian dan kasihnya bagi kita. Mari kita lihat lagi bagian yang ketiga. Rendahkan hati untuk taati firman-Nya. Saudara yang dalam Tuhan, jika ditekuni akan mendatangkan pertobatan dan perubahan hidup. Dalam Amsal 25 ayat 12 dikatakan begini. Teguran orang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Amsal ini adalah kitab puisi saudara. Jadi dia sangat puitis di dalam memberikan pesan firman Tuhan. Teguran dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan begini. Teguran dari mulut orang bijak adalah apa? Suatu kehormatan bagi telinga yang mau mendengar. Telinga yang mau mendengar ini artinya adalah orang yang menantikan kebenaran, bukan orang yang bebal. Bagi orang bebal teguran itu menyulut emosinya untuk menjadi marah, bahkan juga menjadi emosional sekali. Nah, perhatikan di dalam terjemahan King James Version, saudara, yang diterjemahkan pada 1769, ada kata obedient ear. Artinya apa? Telinga yang taat. Orang yang mau taat kepada firman Tuhan. Jadi teguran itu akan mendatangkan kehormatan bagi kita ketika kita mau belajar mentaati apa yang kita dengar.
Amin. Jadi dia bukan hanya sekedar wacana, dia bukannya sekedar nasihat, tetapi dia menjadi bentuk utuh di dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Melalui pikir, laku, ucap kita. Inilah kekristenan. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum saya tutup firman Tuhan hari ini, ya, saya akan mengajak saudara untuk melihat satu ayat ini. Saudara, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Artinya apa? Korban sembelihan, kemudian juga lemak-lemak domba-domba jantan, ini bicara tentang apa saudara? Semua korban yang terbaik bagi Tuhan. Bicara tentang apa saudara? Hari ini kita tidak mengorbankan lagi hal itu, membakar lagi tidak, tetapi apa? Ibadah. Sebagus apapun ibadah kita persiapkan, tetapi yang terpenting adalah telinga yang mendengar. Telinga yang memperhatikan. Tata ibadah dengan baik. Musik diatur dengan baik. Diaransemen dengan baik. Semua peralatan berfungsi secara maksimal semuanya. Oke. Perhatikan. Baik mendengar firman Tuhan maupun ibadah tidak pernah terlepas dari hati yang dibawa. Amin saudara. Nah saudara yang dalam Tuhan, saya mau mendapat sebuah artikel bagus sekali tentang penjaga sumber air saudara ya. Nah saudara tahu ini merupakan bagian dari pegunungan Alpen ya. Nah saudara, ternyata pegunungan Alpen ini menjadi muara mata air untuk kalau tidak salah 7 negara di Eropa. Salah satunya adalah Swiss, saudara. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, di mata air, di salah satu mata air di Gunung Alpen ini saudara, hiduplah orang yang sudah tua sekali saudara, tetapi dia memiliki tugas, dia digaji oleh pemerintah kota yang ada di bawah daripada gunung itu saudara, kota kecil, untuk membersihkan mata air. Suatu ketika Dewan Kota itu terjadi perubahan saudara, lalu mengadakan rapat. Lalu bagian anggaran tata kota saudara melihat bahwa ada pengeluaran yang sepertinya tidak terlalu signifikan untuk dikeluarkan. Uang yang tiap bulan itu dibayarkan kepada seorang yang sudah tua yang ada di atas di mata air di kaki gunung Alpen. Nah air itu langsung mengalir ke sebuah danau di kota kecil itu saudara. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Sebenarnya kota itu adalah kota kecil tetapi banyak wisatawan yang datang. Untuk apa? Melihat danau tersebut karena danaunya bersih, jernih. Ada angsa juga ada di situ saudara ya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, lalu Dewan Kota memutuskan begini, kita tidak perlu mengeluarkan pengeluaran yang gak jelas. Mulai minggu depan, si penjaga mata air berhenti saja. Tidak perlu dipekerjakan karena itu memangkas anggaran atau budget dari Dewan Kota. Oke. Akhirnya dipangkas. Dipangkas ya. Nah ini kotanya saudara di bagian landai dari pegunungan Alpen itu saudara ya. Dipangkaslah. Beberapa minggu tidak terjadi apa-apa. Ya, danaunya tetap bersih, angsanya masih bermain di situ saudara ya kan. Tapi ketika mulai musim gugur saudara, karena tidak ada yang jaga sumber mata air ini, apa yang terjadi? Daun-daun mulai banyak berserakan di sumber mata air itu saudara, sehingga airnya menjadi keruh. Lalu mengalir ke danau itu dan airnya juga menjadi keruh. Angsa-angsa mulai menyingkir saudara dari danau tersebut sehingga keindahannya mulai sirna perlahan demi perlahan. Karena apa? Menjadi penuh sampah daun dan juga sampah ranting-ranting karena musim gugur saudara. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, air danau itu menjadi bau sekali sehingga wisatawan tidak mau datang lagi ke sana. Karena apa? Karena kondisinya sudah enggak enak untuk dilihat saudara, dan tidak bisa dinikmati. Nah saudara, apa yang terjadi saudara yang kasih dalam Tuhan, Dewan Kota mulai rapat dan mereka sadar. Ternyata pekerjaan kecil yang dilakukan oleh si penjaga mata air yang sudah sangat tua itu sangat penting bagi kota di bawahnya, sangat penting bagi danau di bawahnya, sangat penting bagi keindahan lingkungan mereka. Lalu mereka mulai mempekerjakan kembali si penjaga mata air tersebut. Tidak berapa lama, cuman butuh beberapa hari saja, mungkin 1 minggu sampai 10 hari saudara. Danau kembali mulai menjadi bersih.
angsa mulai datang lagi. Dan seiring dengan itu, kota mulai terlihat ramai lagi karena banyak wisatawan datang kembali. Saudara mengerti tentang hal ini saudara? Artinya begini, seringkali saudara, kita abai terhadap mata air hidup kita. Yaitu apa? Hati kita. Kita nggak mau jaga. Jaganya harusnya per hari melalui apa? Firman Tuhan yang kita dengar. Firman Tuhan yang kita renungkan. Firman Tuhan yang kita baca. Katakan amin. Karena itu akan membersihkan mata air kita. Amin saudara. Kalau saudara setiap hari mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan dengan hatimu, maka hatimu akan dipenuhi dengan tuntunan Tuhan. Dan ketika engkau bertekun untuk menselaraskan hidupmu, mungkin bisa saja gagal menselaraskan perkataanmu, pikiranmu, perbuatanmu dan juga perilakumu di hadapan orang. Mungkin bisa gagal, tapi engkau terus minta kekuatan dari Roh Kudus diselaraskan dengan firman Tuhan yang kau dengar. Saya percaya ada perubahan, ada keindahan di dalam kehidupanmu. Apalagi ketika firman itu terus ditaati, bertekun mentaatinya saudara. Saya percaya dari dalam hatimu mengalir aliran air kehidupan. Sehingga orang demen dekat dengan orang ini. Kalau enggak ada dia enggak rame. Ya, itu bukan iklan rokok saudara kan. Tapi benar, kalau enggak ada jemaat MCC Sleepy ini enggak rame. Ya. Kalau dia enggak datang di home tuh enggak rame gitu saudara kan. Kalau dia datang di home tuh kita kalau dia ngomong rasanya adem banget gitu saudara kan. Ya, jangan sampai kalau dia ada jadi bahaya saudara kan. Kalau dia ada bukannya adem, malah berapi-api menjalar kemana-mana jadi penuh dengan berbagai macam hal yang emosional. Bukan begitu. Amin saudara. Bukan sekedar mendengar. Mendengarlah dengan hati. Perhatikan firman Tuhan. Mulai selaraskan hidup kita. Walaupun mungkin ada sedikit goncangan, ada sedikit kesulitan, ada